Om Swastiastu. Salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Silvia Sari Dewi, NIM 1911031220, kelas 3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. PBL atau Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan yang penting, yang membuat mereka ahli dalam memecahkan suatu masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam suatu kelompok. Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning menggunakan pendekatan pada siswa dalam memecahkan suatu masalah atau tantangan dalam kehidupan siswa sehari-hari. Adapun tahap dari Problem Based Learning meliputi yang pertama, tahap orientasi peserta didik, yang kedua, mengorganisasikan peserta didik, yang ketiga, membimbing siswa secara individu maupun kelompok, dan yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan mengevaluasi dalam proses pemecahan suatu masalah. Berikut penerapan video dengan model pembelajaran based learning yang ada di sekolah dasar. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah baik? Semoga dalam keadaan sehat ya semua. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan absensi terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan absensi terlebih dahulu temannya. Setelah itu, jika semua sudah hadir, alangkah baiknya kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Agar lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, ayo kita menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Setelah kita menyanyi, mari kita melaksanakan literasi terlebih dahulu selama 15 menit. Pada kali ini kita akan melakukan pembelajaran IPA dengan bertema kependudukan dan lingkungan, serta menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap lingkungan. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan akibat sampah. Kualitas lingkungan dapat menurun akibat banyaknya sampah atau pencemar. Sampah yang dihasilkan dari skala rumah tangga seringkali nampak sedikit dan tidak dianggap mencemari lingkungan. Padahal, jika dilihat dari sekitar kita, justru sampah rumah tangga yang banyak mencemari lingkungan. Salah satunya seperti bekas snack-snack makanan yang kita makan setiap hari. Yang kedua, berkurangnya ketersediaan air bersih. Salah satu peran air adalah untuk diminum. Kebutuhan air bersih juga semakin banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula, apabila semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak air yang akan kita butuhkan setiap harinya. Apabila masyarakat kekurangan persediaan air, maka terpaksa kita akan mencari air ke sungai. Akan tetapi, kondisi ini memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan, karena air sungai yang kita gunakan belum tentu sehat. Yang ketiga, berkurangnya ketersediaan udara yang bersih. Perpindahan penduduk dari kota satu ke kota lainnya
akan menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Hal ini tentu akan menyebabkan jumlah penduduk di daerah perkotaan itu akan meningkat. Semakin banyaknya jumlah penduduk, tentunya menyebabkan peningkatan kebutuhan udara bersih yang kita hirup setiap harinya. Dan yang keempat, berkurangnya ketersediaan ruang dan lahan pertanian. Dampak lain dari peningkatan penduduk adalah berkurangnya ketersediaan ruang dan lahan. Selama proses kehidupan, manusia selalu membutuhkan ruang sebagai tempat untuk tinggal. Selain membutuhkan ruang tempat untuk tinggal, manusia juga membutuhkan berbagai jenis makanan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apabila jumlah penduduk meningkat, maka semakin bertambah pula jumlah lahan yang digunakan untuk tempat tinggal manusia. Agar dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal, maka tidak sedikit manusia yang menggunakan lahan pertanian sebagai tempat tinggal. Hal inilah yang menyebabkan ketersediaan lahan pertanian menjadi berkurang. Setelah Ibu menjelaskan materi mengenai peningkatan jumlah penduduk terhadap masalah lingkungan, selanjutnya kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pada fase pertama, Ibu akan memperlihatkan gambar sampah yang berada di lingkungan sekitar. Seperti pada laptop ini. Ada gambar sampah yang menumpuk yang berada di pinggir jalan raya. Yang kedua, adik-adik dapat lihat gambar sampah yang sudah menumpuk tetapi tidak dibawa dan tidak diangkut ke tempat pembuangan akhir. Nah, ini juga sampah yang berserakan yang berada di pinggir jalan raya, tetapi sampah tersebut tidak dimasukkan ke dalam tong sampah yang sudah tersedia pada tempat sampah yang sudah disediakan. Setelah tadi Ibu memperlihatkan gambar-gambar sampah yang berada di laptop ini, kemudian Ibu akan memberikan kalian gambaran-gambaran sampah yang berada di lingkungan masyarakat. Setelah tadi Ibu memberikan gambar mengenai sampah, sekarang kalian amati gambar tersebut bersama kelompok kalian dan diskusikan gambar tersebut, yang nantinya kalian dapat tanggapi. Kemudian, jika ada permasalahan, kalian dapat mengajukan pertanyaan mengenai gambar yang telah tadi Ibu berikan. Setelah tadi kalian melakukan pengamatan pada gambar yang Ibu berikan tadi, sekarang Ibu memberikan pertanyaan kepada kalian. Mengapa sampah yang berada pada gambar tersebut bisa menumpuk? Pada fase 2, kalian bisa menggali atau mencari informasi dari berbagai sumber. Contohnya seperti buku mengenai dampak peningkatan penduduk terhadap lingkungan. Pada fase 3, kalian bisa mengumpulkan informasi untuk membangun ide dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian kalian bisa berdiskusi bersama kelompok untuk mencari solusi terkait dengan masalah yang tadi kalian dapatkan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian, kemudian kalian melakukan penyelidikan terhadap lembar kerja yang Ibu berikan. Pada fase 4, kalian bisa mencatat hasil penyelidikan bersama kelompok kalian. Selanjutnya, kalian bisa menjawab pertanyaan pada lembar kerja yang telah tadi Ibu berikan. Yang selanjutnya, kalian bisa menyajikan hasil pengelolaan data tersebut. Dan yang terakhir, pada fase 5, kalian bisa mengevaluasi hasil kalian yang tadi kerjakan dan melakukan presentasi di depan kelas bersama kelompok kalian. Kelompok peserta didik yang berhasil memecahkan masalah yang telah diberikan, kalian akan Ibu berikan suatu penghargaan. Setelah kalian tadi melakukan presentasi,
Jadi, Ibu dapat mengambil kesimpulan bahwa sampah merupakan suatu benda yang tidak ternilai atau tidak berharga yang berada di lingkungan masyarakat. Seperti di negara kita ini, kita dapat melihat sampah khususnya di daerah perkotaan dan sekarang menjadi masalah besar lingkungan Indonesia. Sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan juga menjadi masalah sosial, ekonomi, dan juga budaya. Hingga hampir semua kota yang berada di Indonesia mengalami kendala mengelola sampah yang berserakan. Menumpuknya sampah terjadi karena kerusakan pada truk-truk pengangkut sampah yang membawa sampah tersebut ke tempat pembuangan akhir. Sehingga masyarakat sering membuang sampah sembarangan seperti pada sungai, kali, dan sebagainya. Dengan membuang sampah sembarangan, hal ini akan berdampak pada ekosistem yang berada di laut. Misalnya seperti ikan dan terumbu karang. Akibat membuang sampah plastik yang dilakukan oleh warga di sungai akan hanyut dan membawa sampah tersebut ke pantai, sehingga dapat merusak ekosistem yang berada di laut. Oleh karena itu, solusinya kita dapat membuang sampah pada tempatnya atau kita dapat mendaur ulang sampah seperti sampah plastik. Dan untuk sampah organik, kita dapat daur ulang menjadi pupuk kompos. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan dengan menggunakan metode problem based learning. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.